Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas nih mengenai interaksi Yukawa. Nah jadi di sini itu kita akan mencari tahu bagaimana interaksi antara medan Dirac dengan medan Klein Gordon yang netral, yang tidak bermuatan. Nah jadi ini aplikasinya itu seperti interaksi antara proton yang merupakan fermion dengan pi meson gitu ya. Pi meson yang merupakan boson atau pion. Nah, kita tinjau rapat Lagrangian dalam kasus ini itu yang bersifat Lorentz invariant dipilih seperti ini. Jadi, di sini dalam persamaan ini fermion itu memiliki massa m kecil, sedangkan bosonnya itu memiliki massa m besar. Nah, di sini juga muncul sebuah coupling trilinear gitu ya yang bersifat Lorentz invariant. Jadi kalau kita lakukan transformasi Lorentz, nanti rapat Lagrangiannya itu akan kembali ke bentuk ini. Nah, jadi suku interaksi G pesibar besi V itu disebut sebagai interaksi Yukawa, di mana G-nya itu adalah kekuatan couplingnya. Nah, rapat Lagrangian itu bisa dipisahkan untuk suku bebas dan suku interaksi seperti ini. L-nya sama dengan L0 ditambah L interaksi. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini untuk nilai rapat Lagrangian bebas dan rapat Lagrangian interaksi. Nah, selanjutnya kita tinjau bahwa rapat ini harusnya ditambah ya, dikurangi. Jadi sekarang kita tinjau apabila interaksi sendiri dari medan boson itu dianggap sangat lemah, jadi lambdanya itu mendekati 0. Dengan demikian, rapat Lagrangiannya ya ingat bahwa kita selalu melakukannya semuanya itu dengan diurutkan normal gitu ya. Jadi rapat Lagrangiannya Li itu sama dengan minus G pesi bar pesi V diurutkan normal. Nah, ini tidak lain sama dengan minus dari Hamiltonian interaksi ya. Karena kita tahu bahwa ya, kan L sama dengan T minus V gitu ya, dan H-nya itu sama dengan T plus V. Nah, di sini Hamiltonian interaksinya dan Lagrangian interaksinya itu kan tidak lain adalah suku dari potensialnya itu. Nah, selanjutnya kita ekspansikan untuk matriks S. Nah, matriks S ini matriks hamburan ya, bukan fungsi Green fermion yang sebelumnya. Nah, jadi S itu sama dengan T, T-nya itu adalah operator pengurut waktu yang beroperasi pada E pangkat minus I integral dari minus tak hingga sampai tak hingga Hamiltonian interaksi dt. Nah, Hamiltonian interaksi ini kita bisa nyatakan sebagai integral dari rapat Hamiltonian interaksi. Nah, kita memiliki rapat Hamiltonian interaksinya itu adalah G besi bar besi V gitu ya, yang diurutkan normal. Nah, kalau kita substitusikan di sini yang sebelumnya itu dalam bentuk eksponensial, kita bisa lakukan deretkan. Deretnya ini berupa dari persamaan deret Dyson ya, dari deret Dyson, dan kita bisa menggunakan teorema Wick. Nah, teorema Wick untuk mengambil tiga suku pertamanya yang identitas di sini yang nggak pengaruh ya. Jadi ini suku pertama dari gangguannya, pengurut normal besi bar besi V, dan ini pengurut waktu dari pengurut normal ini. Ini kalau kita jabarkan dari teorema Wick, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini cukup rumit. Jadi ya ini kan sudah kita ambil di sebelumnya. Jadi ini ada perkalian dari 3 medan dikalikan dengan 3 medan itu lagi gitu. Jadi memang agak panjang. Jadi memang ada banyak sekali suku dari interaksi untuk gangguan order keduanya. Nah, untuk mengetahui bagaimana teori gangguan itu bisa bekerja, maksudnya kita bagaimana sih makna fisis dari teori gangguan. Maka kita tinjau untuk gangguan order pertama. Jadi order pertama, nah kita jabarkan untuk besi dan besi bar, begitu pula untuk V itu kita jabarkan untuk suku energi positif dan yang negatif gitu ya, dan kita lakukan pengurutan normal. Jadi yang negatif itu selalu berada di kiri. Nah, kita akan dapatkan semua kombinasinya itu seperti ini. Nah, jadi sebenarnya setiap suku di dalam kuro, maksudnya itu di dalam sini, setiap suku-sukunya itu dia menunjukkan makna fisis yang berbeda. Nah, jadi untuk sebagai contoh saja kita tinjau untuk suku pertama. Jadi S1 yang satu di atas itu adalah gangguan order pertama,
dan kita ambil suku pertamanya yaitu yang ini, tentu saja dikalikan dengan ini ya, V plus X. Nah, jadi operator energi positif itu dapat didekomposisikan dalam suku operator penghancur. Dengan demikian, komponen matriks hamburan non-trivialnya itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi, gimana tuh? Jadi, ini kan tadi itu adalah perkalian dari besi bar plus, terus besi plus, dan juga V plus. Nah, ingat bahwa V plus, besi plus, dan besi bar plus itu dapat didekomposisikan dalam operator penghancur D, C, dan A gitu ya. Nah, jadi ini tuh ketika bekerja pada keadaan satu partikel di sini itu, maka dia akan menghancurkan partikel itu sehingga akan berakhir pada keadaan vakum di sini. Nah, jadi keadaan awalnya itu adalah sebuah fermion di sini yang memiliki momentum K dan spin S, dan juga ada sebuah antifermion yang memiliki momentum K aksen dan juga spin S aksen, dan juga ada sebuah boson dengan momentum Q, dan keadaan akhirnya itu adalah vakum keadaan partikel. Jadi kalau misalkan kita ambil keadaan awalnya itu adalah K, S, K aksen, S aksen, misalkan bosonnya itu nggak ada, maka ya jelas nilainya itu akan 0. Kenapa? Ya karena ini diturunkan oleh V plus gitu ya, maka nilainya itu akan 0 gitu. Jadi nilai minimumnya itu seperti ini. Tapi sebenarnya kita bisa bikin komponen matriks lain gitu ya yang bisa dibentuk, di mana keadaan misalkan di sini keadaan awalnya itu ada 2 fermion, 2 antifermion, dan 2 boson. Nah, nanti keadaan akhirnya itu ada 1 fermion, 1 antifermion, dan 1 boson. Jadi keadaan awalnya itu harus 1 lebih gitu ya, lebih banyak 1 dari keadaan akhirnya gitu. Nah, keadaan akhirnya itu akan harus menghancurkan 1 fermion, 1 antifermion, dan 1 boson. Nah, jadi kita bisa dekomposisikan untuk setiap komponen matriksnya yang merupakan besi bar plus, besi plus, dan V plus gitu ya. Jadi kita dekomposisikan dalam operator pencipta dan penghancur di sini. Nah, ini harusnya ini berat 0 gitu ya, berat 0 dikalikan ini. Nah, ini ketika bekerja pada ket 0 itu akan menghasilkan ket K, S, K aksen, S aksen, Q gitu ya. Nah, juga kita tahu bahwa nilai ekspektasinya itu akan sama dengan nilai ekspektasi dari antikomutasi atau komutasinya. Di sini kalau yang fermion itu antikomutasi, kalau yang boson itu komutasi. Kenapa? Karena memang ketika misalkan C dagger C gitu ya, akan di sini C dagger itu kan sama dengan C dagger ditambah C dagger, ini antikomutasi, misalkan antikomutasi C dagger C. Nah, ini kalau ketika bekerja pada ket 0, maka suku yang di sini itu akan hilang gitu ya. Jadi ketika bekerja pada ket 0, antikomutasinya itu akan sama dengan ini ketika bekerja pada ket 0, suku pertamanya saja. Jadi kalau kita lakukan dari menggunakan sifat antikomutasi dan komutasi, itu akan memberikan delta S bar gitu ya, dimana barnya itu menunjukkan jumlahan di sini dan juga delta Dirac di sini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa integralkan gitu ya, kita integralkan terhadap P di sini, di mana P-nya itu adalah variabel integrasi momentum gitu ya. Nah, maka kita akan dapatkan rumusan seperti ini, jadi tinggal dicuplik saja. Nah, tapi tetap menyisakan di sini, menyisakan delta pangkat 4 yang di sini. Jadi ini kan integralnya itu cuma 3 gitu ya, jadi ini, dan ini. Nah, ini tetap tersisa nih gitu ya. Nah, tapi variabelnya itu mengubah ini gitu. Jadi P aksen, dan P bar itu menjadi K aksen, dan Q aksen. Q saja ya, harusnya Q saja. Nah, jadi
elemen matriks pada kondisi ini itu menunjukkan bagaimana fermion, antifermion, dan boson itu dihancurkan. Nah, kalau bisa, nah jadi keberadaan fungsi delta itu menunjukkan bagaimana hukum kekekalan energi dan momentum. Jadi nilai K aksen dan Q aksen dan Q itu tertentu gitu ya, nggak boleh sembarangan. Nah, kalau sembarangan dan nggak memenuhi nilai di dalam delta itu, maka ya, dia komponen matriksnya itu 0. Nah, suku ini itu akan 0 karena ketika K0, K aksen 0 dan Q0 itu bernilai positif, sedangkan delta K0, K aksen 0 dan Q0 itu tidak 0 jika salah satu energinya itu negatif gitu ya, atau semua ini negatif. Atau jika semua energinya itu 0. Jadi kalau 0, 0, 0, nah ini baru ada nilainya. Atau salah satu negatif, misalkan K0 itu sama dengan minus K aksen 0 minus Q0 gitu. Nah, ini jelas nggak mungkin karena partikelnya itu semuanya memiliki massa, nggak punya energi negatif gitu ya, dan juga nggak mungkin nilai energinya itu 0. Nah, kondisi pelenyapan 3 partikel sekaligus itu nggak mungkin terjadi karena menyalahi hukum kekekalan energi. Jadi komponen matriks ini itu akan 0, karena nggak mungkin terjadi. Nah, selanjutnya apabila kita tinjau untuk suku kedua di sini, suku kedua pada gangguan order kedua, jadi S22. Ini kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan dari aturan komutasi kovarian bahwa ini itu tidak lain adalah fungsi Green-Feynman. Dan juga kita bisa tinjau bahwa perkalian yang dilakukan urutan normal itu menunjukkan bahwa operator penghancur itu bekerja lebih dahulu kemudian disusul oleh operator pencipta, karena yang ada di kanan itu harus yang plus gitu ya, yang menghancurkan. Nah, artinya ketika suku di dalam pengurut normal bekerja pada keadaan dua partikel yaitu K1, S1, K2, S2, maka akan menghancurkan partikel ini dan menjadi keadaan vakum. Kemudian di sini itu melakukan penciptakan kembali menjadi keadaan baru K3, S3, K4, S4. Jadi kita bisa mengambil elemen matriksnya itu dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau kita dekomposisikan dan kita kalikan, nanti kita akan memiliki bentuk seperti ini. Ini udah diurutkan normal ya. Jadi suku yang negatif itu berada di kiri semua. Nah, di sini terlihat hanya ada dua suku yang tersisa. Kenapa? Karena sebenarnya ada suku yang plus 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 gitu ya. Dan juga ada suku yang minus 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 minus. Jadi kalau plus 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 itu kan diturunkan, dilenyapkan 4 kali. Nah, di sini itu hanya ada 2 partikel. Jadi kalau dilenyapkan 4 kali ketika bekerja pada K1, S1, K2, S2 itu akan 0. Begitu pula kalau minus 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 itu kan ketika bekerja pada bra di sini itu kan sama dengan branya di sini itu dilenyapkan 4 kali ya dengan Hermitian konjugatnya. Jadi kalau ini dilenyapkan 4 kali otomatis nilainya itu nilai ekspektasinya itu akan 0. Sehingga yang enggak 0 itu hanya dua suku minus minus plus plus dan minus minus plus plus ini. Yang membedakan itu X2 X2, X1 X1, ini X1 X1, X2 X2. Dan ini kita bisa melakukan gitu ya, jadi ini kita bisa jumlahkan masing-masing gitu. Jadi kita operasikan dengan get ini, kita ini terus kita integralkan juga. Dan kemudian kita bisa indeks, bisa tukar gitu ya. Untuk suku kedua kita tukar indeks X1 menjadi X2 gitu. Jadi hasil integralnya itu akan sama aja. Sehingga hasilnya itu akan menjadi 2 kalinya, hanya menyisakan 1 aja gitu. Jadi ini kalau kita lakukan pentukaran indeks X2 menjadi X1 dan kita integralkan itu hasilnya akan sama persis seperti suku pertama di sini. Nah, juga kita gunakan ya sifat simetri dari fungsi Green-Feynman. Nah, jadi selanjutnya kita bisa dekomposisikan dan kita akan dapatkan hasilnya itu seperti ini. Jadi ini langsung kita dekomposisikan. Nah, ini kan hasilnya nanti akan memiliki bentuk seperti ini.
Nah, dengan menggunakan bentuk transformasi Fourier dari fungsi Green-Feynman, maka kita memiliki fungsi Green-Feynman itu sama dengan integral dari D pangkat 4Q per 2Pi pangkat 4 E pangkat minus IQ X1 minus X2 G F tilde Q, di mana G F tilde Q itu adalah fungsi Green-Feynman pada ruang momentum. Kalau kita substitusikan ke komponen matriks S, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Jadi kita integralkan, jadi fungsi Green-Feynman-nya itu kita nyatakan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa integralkan pada seluruh X1, X2 di sini dan memberikan ini itu adalah fungsi delta Dirac. Dimana ini fungsi delta Dirac dikalikan 2Pi pangkat 4. Yang satu itu bisa menjadi dengan ini dan menyisakan 2Pi pangkat 4 yang lain, yang misalkan dari sini gitu ya. Dan di sini itu akan memberikan 2 delta Dirac di sini. Karena ada 2, kita integralkan 2 kali. Nah, salah satu integral ini bisa diintegralkan dicubit dengan D pangkat 4Q. Maka kita akan dapatkan hasilnya, nilai ekspektasinya atau komponen matriks S-nya itu sama dengan minus 2Pi pangkat 4 G pangkat 2 delta K1 plus K2 minus K3 minus K4 dikalikan M kuadrat per 2Pi pangkat 6 akar dari K1 0, K2 0, K3 0, K4 0, U bar alfa, K3 S3, V alfa, K4 S4, si Green-Feynman pada ruang momentum dengan momentum K1 plus K2, V beta bar, K2 S2, U beta K1 S1. Jadi kita memiliki elemen matriksnya dalam gangguan order kedua seperti ini. Nah, jadi ini makna fisisnya itu apa? Jadi di sini itu ada dua partikel ya. Jadi satu fermion dengan momentum K1 spin S1 dan antifermion dengan momentum K2 dan S2 gitu spinnya. Nah, di sini momentum dan fermion dan antifermion itu dihancurkan gitu ya, dihancurkan dan kemudian akan menghasilkan boson di sini, menciptakan boson dengan momentum K1 ditambah dengan K2. Nah, boson ini kemudian hancur dan menciptakan fermion lagi yang berisi satu fermion dan satu antifermion yang memiliki masing-masing momentum K3 dan K4. Nah, fungsi delta yang ada di depan itu menunjukkan keberadaan hukum kekekalan energi dan momentum, di mana suku hamburan matriks itu tidak akan 0 jika K1 ditambah K2 itu sama dengan K3 ditambah K4. Jadi, momentum awalnya itu akan sama dengan momentum akhirnya gitu ya. Ini tidak lain adalah hukum kekekalan energi dan momentum.